Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan share ya bagaimana cara membeli hosting atau menyewa hosting di sebuah provider ya. Baik, di sini saya menggunakan provider rumah web ya. Jadi kenapa saya memilih ini bukan berarti karena saya di endorse ya, tapi karena kebutuhan konten, yaitu kita akan fokus kepada hosting yang murah dan cocok untuk belajar. Oke. Pertama, kita akan menghostingkan sebuah aplikasi PHP ya, apapun itu, maka kita butuh biasanya hosting yang support dengan panel ya, atau sering kita kenal dengan istilah cPanel. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Cara cara belinya, teman-teman bisa masuk ke menu hosting, lalu pilih yang share hosting ya. Jadi di sini banyak sekali pilihannya. Ada unlimited hosting, ada VPS Cloud Server ya, ada Alibaba Cloud ya, cloud hosting ya. Tapi kita pilih yang share. Kenapa yang share? Karena kita hanya tujuan utama kita adalah untuk belajar ya. Jadi kita cari web hosting yang murah meriah gitu ya. Pertama kita masuk ke share hosting ya. Nah, di sini akan terdapat banyak paket ya, mulai dari 15.000 sampai 49.000 per bulan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa ketika teman-teman beli di sini di rumah web itu minimal 1 tahun ya. Jadi cocok banget untuk laboratorium, cocok banget untuk demo ke demo aplikasi ke calon pembeli ya. Jadi ini cocok banget. Pertama, dari sekian banyak pilihan, saya pilih yang 15.000 ya, yang ini ya. Nah, ini ada spesifikasinya ya. 1 GB space berarti ini itu penyimpanannya ya, di limit 1 GB. Trafficnya unlimited, emailnya unlimited ya. MySQL DB ya, database 3 domain yang bisa dicantumkan di sini. Weebly Builder ya. Jadi ada keterangannya di sini. Ya, itu apa? Itu ada free SSL, Let's Encrypt, terus ada entry cloud dan lain-lain ya sampai bawah. Dan setiap harga memiliki berbeda fitur. Jadi semakin tinggi harganya, fiturnya semakin banyak. Terserah dari teman-teman nanti mau pakai yang mana. Tapi di tutorial kali ini saya akan menggunakan yang ini. Jadi intinya itu sama aja. Nanti bedanya hanya di harga aja. Pertama kita pesan sekarang ya. Nah, setelah kita memesan tombol, kita diberi pilihan. Apakah kita mau beli domain baru atau transfer domain atau hosting saja ya. Jadi kita akan belajar untuk membuat hosting ya, atau menyewa hosting beserta dengan domainnya. Adapun pilihan lain yaitu transfer domain dan hosting saja, tapi tidak saya bahas di sini ya. Nah, kita akan coba register domain kita. Misal di sini saya akan menggunakan domain ngonlinekanSlim.asia. Kenapa saya milih Asia, nggak .com, nggak .net ya? Karena di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa saya akan memberikan tutorial cara menghosting aplikasi PHP dengan budget semurah mungkin ya. Jadi saya menggunakan .asia di mana domain ini itu langganannya setahun lebih murah ketimbang .com dan .id ya. Terus kita cari domainnya, nanti muncul beberapa referensi ya. Oh, bahwa ngonlinekan.aslim.asia itu ada gitu ya. Di sini ada banyak sekali price listnya ya. Teman-teman bisa sesuaikan mana yang sesuai kebutuhan teman-teman ya. Tapi mungkin di sini ada lagi yang misal nih 25.000 ya, ada yang 55.000, ada 15.000 misalkan.
ada yang 12.000. Tapi biasanya ketika teman-teman menggunakan embel-embel ID itu nanti membutuhkan yang namanya, semacam setahu saya ya, semacam apa tuh, kayak KTP dan lain-lain gitulah. Ada birokrasi yang harus dipenuhi ya, gitu. Tapi kita coba dengan yang pertama ini aja ya, Asia ya. Kenapa? Biar lebih, luas cakupannya ya. Kalau kita pakai shop yang 15.000 misal katakan, sorry, tadi mana shop? Bukan ya, tadi mana yang 15.000? Ada kok yang 15.000 tadi. Oh, nggak ada ding. Yang 12.000 ini, iya 12.000 ini misalnya My ID, nggak saya nggak sarankan ya, karena banyak sekali yang harus disesuaikan ya, terutama perizinannya. Oke, kita pakai Asia aja, kita daftar, lalu kita tekan lanjutkan. Nah, nanti kita akan diberi pilihan lagi mau, oh ternyata bisa 1 bulan teman-teman ya, nih bisa bulanan nih, hostingnya bisa bulanan, saya kira setahunan. Oh, kita pilih 1 bulan aja ya, karena untuk belajar ya, ini 1 bulan, terus kita next ya. Nah, ini saya ada banyak pilihan, tapi saya lewatkan aja. Nah, di sini kita wajib yang namanya login ya. Nah, saya akan login dengan Facebook ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan mau pakai yang mana ya. Saya menggunakan Facebook. Oke. Nah, oke. Kita pilih metode pembayaran. Nah, di sini saya akan menggunakan GoPay ya, karena ada fitur QRIS-nya. Oke, setelah itu kita lanjutkan. Maka akan muncul rincian harganya. Jadi total 1 bulan ini saya harus membayar sebanyak 73.000 ya. Domain ya. Domainnya 1 tahun, tapi hostingnya 1 bulan ya. Jadi yang 1 tahun itu domainnya, tapi yang 1 bulan itu hostingnya. Jadi kita punya domain 1 tahun ya. Setelah itu kita check out ya untuk pembayarannya. Oh, apa nih? Oh iya, harus setuju dulu ya. Nah, kita check out, menunggu, tunggu sebentar. Nah, selagi proses pembayaran, nah seperti ini ya teman-teman. Kita buka QRIS-nya ya. Oke, tunggu sebentar. Nah, jadi QRIS ini, mungkin teman-teman sudah tahu ya. Kalau yang belum tahu, QRIS ini adalah metode pembayaran melalui m-banking. Jadi dengan QRIS ini kita dipermudah ya untuk pembayaran dengan cara men-scan kode QR di atas. Jadi kita langsung bisa melunasinya ya. Saya scan, jadi scan-nya itu nggak terlihat ya di layar ya, karena saya menggunakan m-banking. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman, maka statusnya akan terbayar. Nah kan terbayar, terus kita klik OK. Setelah itu kita akan masuk ke dalam halaman loginnya ya, halaman sign in ya. Kita klik Facebook lagi karena saya pakai Facebook tadi ya. Nah, sekarang saya sudah masuk ke dalam dashboardnya ya. Jadi di dashboardnya ini kita sudah memiliki hosting ya, seperti ini ya.
Nah, jadi masuknya ke hosting ya teman-teman. Walaupun nol di sini, tapi kita masuknya ke hosting. Nah, statusnya masih pending karena mungkin sedang disiapkan ya. Kita coba refresh lagi. Anda tidak dapat mengelola layanan ya, karena ya statusnya masih pending dan status pembayarannya sudah paid ya, tuh. Ya, jadi memang untuk hosting itu setiap provider beda-beda ya proses pembuatannya ya. Jadi ada yang lama, ada yang cepat gitu. Dan ini adalah bukti pembayarannya atau invoice-nya yang nanti teman-teman bisa gunakan ketika teman-teman ingin mengonlinekan website, klien atau sekolah atau apapun itu untuk reimbursement ya atau mengganti uang teman-teman dengan uang dari instansi atau klien teman-teman ya di sini. Coba kita cek lagi, oke, sudah aktif ya. Lalu kita klik manage di sini. Maka kita akan memiliki beberapa apa namanya? Beberapa menu ya. Di sini kita klik aja login ke panel ya. Login ke panel. Oke, sampai sini teman-teman sudah berhasil membuat hosting ya yang teman-teman bisa gunakan untuk demo aplikasi atau untuk belajar ya atau lain-lain lah gitu. Jadi akan saya jelaskan bagaimana memanage atau mengonlinekan aplikasi PHP ke cPanel ya. Jadi untuk sesi kali ini adalah cara membeli hosting ya. Jadi nanti untuk manajemennya saya lanjutkan di video berikutnya. Oke, jangan lupa untuk subscribe ya channel ini, like dan share ya. Siapa tahu ada teman-teman dari tempat lain yang belum tahu bagaimana cara mengonlinekan aplikasi PHP atau cara membeli hosting. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah.